nggak ada dalam kamus pemimpin kecuali komandan. Kalau komandan memang iya ada itu. Pemimpin itu tidak perlu jabatan bisa jadi pemimpin. Berobat hari keempat. Dekat klinik saya ada 500 meter ada bom lagi. Trump itu kalau ngomong nggak pernah fokus, matanya ke sana kemari, kadang-kadang kepalanya nunduk. Kalau Netanyahu ngomong sama Trump, matanya kan gini, lihat Trump ini. Coba kau lihat. Itu menunjukkan dia di atas Trump. Makanya perang ini tidak akan selesai kalau tidak Israel setuju. Mau Trump setuju apa setuju, kalau Israel nggak mau tetap berjalan. Oke, kembali lagi di Retorika Show bersama gue Belmondo, dan hari ini gue bersama abang gue, guru gue, panutan gue, maha guru, dan orang yang paling paham tentang Iran dan sekitarnya. Mantap. Selamat datang Bang Zulfan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kasih dulu satu nyanyian Belmondo, Bang. Mana tadi? Coba kau putar dulu. Orang nggak tahu itu ada lagu Belmondo. Coba kau putar dulu. Ada lagunya, Bang? Ada. Nah, nanti editor lu tambah dulu. Jadi nanti kalau kita bilang lagunya dia nggak pernah dengar, karena dia bilang nggak ada. Oh, nanti kita tayangin. Kalau nayangin lagu di YouTube itu kena ini nggak sih? Nggak ya? Di bawah 8 detik. Oh, di bawah 8 detik ya? Oh, bisa nanti ikut tunjukin 7 detik kan? Enggak kan, pas Belmondonya aja. Oh, gitu. Bang, gimana kabar? Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Terakhir kita podcast sebelum Abang ke Iran, sekarang kita podcast setelah Abang pulang dari Iran. Ya. Tapi hari ini nanti dulu kita bahas Iran, itu part 2 aja kita bahas Iran. Hari ini kita mau bahas pemerintahan Pak Prabowo dulu. Apa Pak Prabowo? Banyak lika-likunya selama Abang gak hadir di Retorika, banyak yang terjadi. Tapi yang terbaru dulu kita mulai dari kepuasan publik kata poltreking. 74 sekian, 70 sekian kesukaan terhadap Pak Prabowo, dan ini disokong juga dari penilaian terhadap MBG yang cukup memuaskan sehingga Pak Prabowo cukup stabil di sana. Abang gimana membaca situasi dan kepuasan publik terhadap Pak Prabowo? Abang juga jelasin dulu. Ya, pertama kita kan tidak bisa menilai hasilnya dulu, ya. Tetapi kepercayaan publik itu yang paling penting kepada siapa yang melakukan survei, ya kan? Nah, lembaga survei ini kan banyak. Yang baru melakukan survei ini kan, yang baru mengekspos ini kan Poltreking. Tapi mungkin nanti Indobarometer, jangan salah sebut Indocator, itu perusahaan Surya Paloh. Indobarometer, apa lagi itu? LSI, SMRC, itu yang biasa ya, Iya. yang biasa yang dijadikan Persepi. Iya. Persepi apa? Indikator. Bukan, ada satu lagi itu. LSI DNIJA. Yang mana nih? Ada satu lagi. Apa satu lagi, Bakti? Lembaga survei. Indikator, SMRC, LSI DNIJA. Apa lagi? Poltreking. SMRC. Persepi nama ini Asosiasi. Kan? Nah, jadi kita lihat lembaga-lembaga survei yang lain. Kalau saya melihat, kalau kepuasan 74% ya, nah, kepuasan terhadap itu, kepuasan kan bukan elektabilitas. Ada nggak elektabilitinya? Kalau seandainya dibuat pemilu sekarang, Prabowo berapa persen? Kan gitu. Nah, ini kan baru bicara ke tingkat kepuasan. Dan kemudian kan diuji semua. Siapa yang disurvei, cara mengujinya seperti apa, teknisnya bagaimana, gitu kan. Oh, survei IP yang bermaksud. Banyak lah itu. Banyak lah, oke. Nah, jadi kalau kita mengatakan ada kepuasan, tingkat kepuasan 74%, itu kan masih diperdebatkan. MBG ini kan banyak dikritik. Nah,
sekarang survei ini kan siapa yang dilakukan, yang objeknya ini siapa, objek survei ini siapa, iya kan mesti jelas. Tapi kalau kita lihat bahwa MBG ini kan menyangkut isu kan, dan Pak Prabowo sendiri sudah melakukan koreksi. Fokus MBG itu kepada anak murid pelajar. Jangan disasar lah ibu hamil lah ini itu segala macam kan. Nggak fokus kan. Tujuannya kan untuk pelajar. Supaya gizi mereka meningkat, mereka bisa jadi pintar. Bisa lebih cerdas. Itu harapannya. Nah jadi kalau saya lihat survei boleh setuju, boleh tidak setuju. Tingkat kepuasan itu bisa jadi memang segitu tingkat kepuasannya sekarang. Ya kan, nggak mungkin 100%. Karena yang tidak mendukung Pak Prabowo waktu Pilpres, sampai kapanpun dia nggak merasa puas. Ya kan, sampai kapanpun, bukan hanya pada tingkat rakyat, pada tingkat intelektual aja, yang kemarin kita lihat halal bihalal, kan itu antara pendukung Ganjar dengan pendukung Anies yang hadir. Tetap tidak puas kepada Prabowo kan? Nah gitu. Nah, jadi saya pikir penilaian itu tergantung kepada latar belakang politik. Jadi abang bisa katakan lembaga survei ini ya boleh aja percaya, boleh aja enggak. Boleh. Tapi kalau kita analisa lebih jauh tentang angka 74% sekian, apakah itu angka yang menurut abang cukup memuaskan bagi seorang presiden yang baru menjabat 1,5 tahun? Seorang presiden dan wakil presiden yang baru menjabat 1,5 tahun. Ya, kalau orang sudah melakukan survei dan mengatakan bahwa tingkat kepuasan 74%, kita kan tidak melakukan juga survei untuk mengatakan itu salah. 75,1 di sini. Ya, ya kan? Sekitar segitu. Kita bilang salah survei itu, dasarnya apa kau bilang salah? Kau melakukan survei enggak? Jangan raba-raba. Ya kan? Kalau kita katakan benar, kalau benar nggak ada masalah, berarti sama kan? Yang persoalkan orang yang mengatakan survei itu nggak benar. Berarti harus ada lembaga survei lain yang kredibel juga, yang itu menyatakan bahwa survei itu salah. Gitu. Jadi supaya adil, gitu kan? Kalau setiap orang melakukan penilaian survei itu salah, dari mana kau menyalahkan mereka? Ya kan? Nah, jadi itu. Jadi kalau ditanya, ya sementara ini ya begitu. Ya udah kan? Informasi aja gitu ya. Oke, jadi ya bisa kita kategorikan cukup baik lah angka survei yang lagi diterima oleh Pak Prabowo pada periode April 2026. Ya artinya kan begini, tingkat kepuasan kan macam-macam. Ya kan, tingkat kepuasan itu macam-macam. Begini ya, saya kira politik kita ini kan sekarang banyak dipengaruhi oleh medsos. Kan gitu. Termasuk kita ya medsos ya. Kita juga mempengaruhi kadang, Bang. Ya, jadi bukan begitu. Maksud aku yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Orang punya handphone satu ngomong sendiri, ngeritik presiden begini, ngeritik si ini begini, kan gitu. Lembaganya, institusinya, latar belakang orangnya kita nggak tahu. Siapa aja bisa muncul. Kadang-kadang ada suara, nggak ada orang, kan gitu. Ada juga tuh konten begitu. Kayak konten, suaranya ada lah, orangnya nggak ada. Nah, jadi begini. Kalau secara individual pasti banyak bisa menyampaikan ketidakpuasan. Tapi kan yang kita perlukan itu kan adalah penyampaian pikiran dan ketidaksetujuan itu harus bertanggung jawab. Muncul dong. Pakai lembaga apa Anda ini? Ya kan? Kalau setiap individu menyatakan tidak setuju, ya susah kita mengukurnya. Tapi menurut Bang Zulfan ini ada karena ini nggak Bang? Karena tantangan. Kan Pak Prabowo juga jadi presiden ini kan nggak mudah. Ada tantangan dalam negeri, ada tantangan geopolitik luar negeri. Sehingga mimpi besar dia, misalnya intervensi gizi kepada anak-anak, LOT MBG, sekolah rakyat, sekolah Garuda, dia ingin menjalankan itu kan butuh anggaran besar. Tapi di satu sisi kan dia juga mendapatkan banyak tekanan, baik dari dalam negeri atau luar negeri.
Sehingga untuk melakukan kinerja yang cukup baik sebagai presiden dia juga mengalami begini, jepitan yang cukup berat sebagai Bang. seorang leader, ya, leader kita itu semuanya nggak boleh jadi alasan. Leader itu harus tegar, apapun tantangan itu jangan menjadi alasan. Kendala-kendala dalam dia membuat program, mensukseskan program atau langkah strategi dan taktik. Itu harus ada. Untuk apa kita mengeluh? Oh saya nggak bisa berbuat karena saya ditekan, saya berbuat karena begini. Nggak ada itu. Nggak ada dalam kamus pemimpin. Kecuali komandan. Kalau komandan memang iya, ada itu. Ya, komandan kan nggak pemimpin, ketua aja kan. Belum jadi jenderal ini Bang ya. Bukan soal jenderal. Pemimpin itu nggak perlu jenderal. Banyak negara kadang-kadang yang take over kekuasaan itu mayor, letkol kan gitu. Kolonel, kayak Gaddafi ya. Atau di negara-negara lain. Mengapa? Karena ada leadership. Jenderal kalau, ya maaf aja kita nggak bisa bilang, jenderal kan nggak ada yang bodoh. Tapi dari segi leadership kurang. Gitu. Nggak punya leadership. Udah kalau jadi pemimpin, dia bukan pemimpin, dia komandan. Lain sama pemimpin. Pemimpin itu tidak perlu jabatan, bisa jadi pemimpin. Kalau dia kebetulan dapat jabatan jadi presiden, lebih kuat lagi kepemimpinannya kan? Gitu. Jadi kalau saya pikir kita nggak tahu ya, apakah Pak Prabowo itu mengeluhkan itu atau tidak. Tapi kita kan nggak pernah dengar. Dia mengeluh mengenai ada kritik, ada kasus-kasus internasional, ada kasus-kasus nasional yang mengganggu dia, kan tidak pernah diungkapkan. Jadi menurut saya ya Prabowo jalan aja. Penilaian Abang terhadap leadershipnya gimana Pak Prabowo ini sejauh ini? Tadi kan definisi terhadap leadership. Pak Prabowo gimana leadershipnya menurut Bang Zulfat? Iya, dia punya leadership. Makanya kan ketika dia berpangkat mayor aja udah muncul dia sebagai figur kan. Padahal mayor. Namanya sudah populer waktu dia pangkat mayor. Berarti kan memang ada kepemimpinan. Ada beda dengan kawan-kawannya yang lain kan. Gitu. Dan kemudian pada saat dia pangkostrat, dia juga tidak hanya sekedar dilihat sebagai pangkostratnya, tapi ada leader. Sehingga menjadi problem bagi Panglima TNI, bagi Menhan, bagi Presiden misalnya. Menjadi perhatian khusus. Coba sampai Gus Dur kan ngomong itu tahun berapa? Pangkat Prabowo apa? Sejak dia pangkat mayor saya sudah dengar dari seorang jenderal pemimpin yang akan datang kan gitu. Nah, sekarang kan orang walaupun punya jiwa kepemimpinan yang bagus, ketika menjabat itu situasinya lain. Dia tidak bisa lugas dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya kan? Misalnya orang masih bebas, tidak terikat dengan jabatan. Begitu dia terikat dengan jabatan, ada namanya kontrak sosial, ada kontrak politik, ada undang-undang yang membatasi dia tidak bisa bebas bertindak. Ya kan? Apakah itu leluasa atau tidak, tapi undang-undang itu membatasi. Nah ini membuat dia kadang-kadang leadershipnya nggak bisa muncul seperti dia sebelum menjabat. Ya kan? Kalau menjabat kan enak aja. Munculkan kepemimpinan segala macam kan. Udah menjabat lain lagi. Banyak aturan, banyak kendala. Ya kan? Itu salah satu yang dialami kalau menjadi pucuk kepemimpinan dan kekuasaan ya. Ya, jadi ada semacam tantangan yang menurut Abang dia harus hadapi itu. Salah satunya tantangannya adalah ya geopolitik yang sedang terjadi, kapal-kapal minyak di Selat Hormuz, bagaimana diplomasi Pak Prabowo. Itu kan begini, itu semuanya kan ada rangkaian kan. Walaupun tahap demi tahap itu mundur. Misalnya Eropa Barat, NATO bersama Amerika, ya kan?
Tetapi ketika dalam perang ini mereka punya penilaian Amerika ini banyak kesalahan, Trump khususnya banyak polisi-polisi langkah-langkah dia yang keliru, yang kadang-kadang dia ambil ini dengan inisiatif pribadi, tidak pernah melibatkan negara ini secara keseluruhan. Mereka nggak mau ikut. Jangan ngajak kami dong. Kau waktu merasa menang jalan sendiri. Udah merasa tanda-tanda agak lemah, kok ajak kami, nggak mau kami. Makanya Inggris nggak mau, Jerman nggak mau, Perancis nggak mau. Malah Macron itu paling keras kan. Terus Spanyol makin tegas. Sekarang hubungannya dengan diplomatik dengan Israel putus. Dan dia langsung buka kedutaan besar Spanyol di Iran. Ya kan? Langsung dia ke Cina misalnya. Jadi ini kita harus lihat tren perubahan dunia itu, ya, karena faktor Trump ini banyak perubahan, orang melihat Amerika itu tidak seperti biasa. Tapi kan gini juga Bang, ini yang baru-baru juga ini, kita orang juga paham lah situasi yang terjadi di Timur Tengah, terkhususnya Selat Hormuz atau Iran. Tapi kan kalau kita baca juga berita-berita hari ini kan, oke lah anggap Pak Prabowo lagi diplomasi ke Rusia terus mau terbang ke Perancis. Tapi menhannya ke Amerika. Nah ini kan ada apa ini? Apa mendekatkan hubungan supaya makin jauh atau ini strategi semacam apa sih Bang sebenarnya menurut Bang Zulfan? Artinya kan kalau dalam politik bebas aktif berhubungan dengan siapapun. Rusia, Cina, Amerika itu yang sedang dibangun oleh Prabowo. Tapi problemnya sekarang ini, Amerika ini kan ada masalah dengan Iran, dengan Timur Tengah. Karena dalam situasi perang. Dalam situasi perang kita ke sana dan kemudian kerjasama kita dengan Amerika itu berkaitan dengan militer. Dengan masalah-masalah militer kan. Penggunaan kawasan dan macam-macam dari yang bisa digunakan oleh Amerika. Jadi kita dianggap condong ke Amerika begitu. Nah, kalau ke Rusia itu kan bilateral, hubungan ekonomi, ya kan, membangun kerjasama ekonomi. Tapi ekonomi Rusia kan juga buran marit sekarang kan. Apa yang mau kita kerjasama? Mengharapkan minyak Rusia itu kalau minyaknya nggak terlalu besar. Dia besarnya gas. Itu. Nah jadi ya kita nggak tahu, kita lihatlah nanti diplomasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena gini kan, dalam diplomasi itu kan ada orang melakukan diplomasi antar negara itu dengan pendekatan pragmatis. Ada orang yang melakukan pendekatan dengan ideologis. Kalau pragmatis ini kan ini jual beli aja, dagang. Jual beli, jangka pendek. Tapi kalau ideologis itu kan jelas. Misalnya bagaimana menggunakan teori dialektika di dalam diplomasi. Ya kan? Kan begitu teori dialektika kan. Tesisnya misalnya kita mau apa? Kita kerjasama dengan Amerika ini mau apa? Seimbang nggak kita dengan Amerika ini? Artinya setara nggak? Nah kita dengan Amerika kan tidak setara. Pasti kita lebih tunduk kepada kemauan Amerika kan? Karena tidak setara. Oleh karena itu di sini tidak bisa digunakan pendekatan dialektik. Dialektik itu antara Cina dengan Amerika bisa. Antara Rusia dengan Amerika bisa. Mungkin sekarang ini Iran itu bisa. Tapi negara lain atau negara Eropa Barat, Uni Eropa itu bisa. Ya kan? Tapi negara-negara kecil, ekonominya lemah, teknologinya lemah. Ya kan? Nah, kita ini yang dijual ke Timur Tengah dari dulu apa? Wah, kita mayoritas Islam. Itu aja jualan. Itu aja jualan kita. Capek juga kita. Jadi mayoritas Islam yang kita jual. Orang pun sekarang mayoritas pun udah kalah sama Pakistan.
Oh ya, Pakistan sekarang rame banget. Ya kan? Jadi jangan lagi kita jual-jual yang kuantitas. Kualitas yang kita jual sekarang. Iran itu kan minoritas. Kalau dibilang Islamnya dituduh Syiah segala macam. Kan minoritas jadi di kalangan Islam ini. Ya kan? Tapi karena punya kualitas diakui. Gitu loh. Baru orang terbuka lihat Iran itu kan, target Trump 4 hari selesai perang nih, 40 hari mau yang murad-marad Amerika. Gitu kan. Bahkan sekutu-sekutunya menjauh. Nah, jadi maksud saya ya dalam melihat persoalan diplomasi ini kan memang harus hati-hati. Jangan pragmatis. Iya, jadi abang mau bilang ke Amerika tuh pragmatis ya bang? Ya pragmatis lah pasti. Apa yang nggak pragmatis? Tiba-tiba ini kan karena bicara kebutuhan. Amerika kan udaranya ditutup dari Eropa Barat dalam menyerang Iran kan gitu. Nah sekarang untuk apa? Dia membutuhkan, mungkin nanti akan dibangun namanya pangkalan militer di Indonesia, bisa jadi. Kita belum baca ya perjanjian-perjanjian itu seperti apa. Oh yang ditandatangan kemarin Ya itu apa perjanjian itu? Apakah sampai membuat pangkalan militer untuk apa? Ya tentu ini ada Laut Cina Selatan, ada Selat Malaka, yang juga di situ mundar-mandir tanker juga kan, dagang minyak ke perdagangan di lewat situ. Nah, ini juga Amerika punya kepentingan, dia lihat ke depan, gitu. Nah kita mengambil manfaat apa dari sini? Apakah kita hanya dimanfaatkan oleh Amerika, walaupun Israel mengatakan, itu kerjasama penandatanganan antara Peter Hegseth dengan Sabri Samsudin, Israel kan nggak setuju. Nah, karena dia bilang, ini kan di sana banyak kelompok Islam ekstrim. Jangan-jangan teknologi Amerika dicuri sama mereka, kemudian mereka akan menyerang balik, kan itu kekhawatirannya. Kalau saya nggak ada lah itu serang balik. Iya, Israel ini kekhawatirannya agak aneh juga kekhawatirannya. Ya, kita kan bukan Iran. Iya kan? Gitu. Kebijakan Pak Prabowo yang begini-begini nih abang, jadinya menilainya wait and see, jadinya menunggu, memperhatikan, melihat gitu ya. Siapanya? Abang melihat kebijakan-kebijakan Ya, luar karena negeri. kan, ya kalau kita Kan dia ke Rusia tuh bukan begini. sekali loh bang. Nah, kalau kita bicara dari kasat mata ya, kita kan nggak tahu. Gini, kita kan nggak bisa tanya apa sih sebenarnya maksud Pak Prabowo ini. Ya terakhir kan dia mau bilang ucapan terima kasih karena masuk bridge yang kemarin ke Rusia itu. Oh ya itu bagus, itu kan memang kerjasama ekonomi kan terutama kan. Nah kalau kita lihat misalnya tiba-tiba Pak Prabowo masuk BOP, ya kan? Ada faktor apa? Kita ini belum terbuka soalnya. Faktor apa? Keputusannya kemarin masuk BOP, ini yang aku baca-baca ya. Dalam rangka untuk membangun kembali Palestina. Ya tapi Palestina nggak ikut. Malah Palestina diserang terus sama Israel. Ya kan? Jadi kan bohong si Trump sama Netanyahu. Netanyahu udah menyerang Lebanon lagi kan, udah ke atas dia. Udah nyerang Lebanon Selatan. Udah masuk 10 km ke sana. Jadi kalau kita percaya ini sama Netanyahu sama Trump, mati kita. Iya kan? Nah buktinya coba. Saya pergi ke Iran tanggal 24. Kenapa saya pergi ke Iran? Mau ke Iran tanggal 24. 24 apa nih? 24 Februari. Februari. Ternyata karena 22 Februari Trump menyatakan bahwa negosiasi nuklir Iran dengan Amerika itu mulus, tidak akan ada konflik. Aman nih kan? Berangkat kita. Nah, maksud saya mau ke Belanda, tapi mau lihatlah singgah di Iran sebentar kan, kira-kira 4-5 hari gitu kan, nanti langsung ke Amsterdam. Tiba-tiba 28 dia serang. Dan abang lagi di Iran. Iya, 24 kan saya di sana. Iya. Lagi ngapain abang waktu itu bang? Kenapa?
Penasaran aja gua. Lagi ngopi ya. Terus ada duar gitu bang. Nah, ada bom, ya kan? Kita nggak tahu yang mana di bom segala macam, ya kan? Tiba-tiba saya bangun jam 2 pagi, Iya. tanggal 28 itu jam 2 pagi saya bangun. Saya lihat kok di TV ya, kok demo di setiap kota. Teheran, Qum, Isfahan, semuanya demo tuh. Setiap kota diliput sama pers. Demo apa jam 2 pagi? Ya, saya belum tahu juga tuh. Terus sampai azan subuh, barulah disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah mati Syahid Ayatullah Said Ali Khamenei. Oh, karena pengumuman oleh Amerika. Oleh Israel gitu kan. Israel atau Amerika lah gitu kan. Nah jadi baru kita tahu. Nah besoknya demo tuh makin rame. Apalagi di Teheran, di Isfahan, di kota-kota besarnya demo terus. Gitulah kan. Dan perang bom itu terus berlanjut tuh. Mulai 29 Iran membalas. Balas-balasan itu. Abang kemana waktu itu bang? Ada ya di Iran lah. Bukan maksudku habis ngopi, bangun. Ya di hotel. Nyantai aja bang, kayak nggak ada apa-apa. Hotel itu besar. Nggak ada yang nginap, cuma saya sendiri. Oke. Ada orang-orang bilang, pindah aja ke tempat lain. Ini hotel jadi target. Allah. Saya bilang kalau rudal itu di mana-mana target. Ya kan, ngapain kau sembunyi? Di mana-mana target. Habis itu, saya kan di sana berobat. Berobat. Untuk pemulihan stroke ini kan. Hari keempat, berobat hari keempat, dekat klinik saya ada 500 meter, ada bom lagi. Oke. Oh deket itu bang 500 meter? Nah, habis itu, Letkol Teddy telepon. Telepon abang? Bang di mana? Di Iran. Nah, ngapain bang? Hati-hati, bahaya kan lagi perang gini-gini. Iya. Letkol Teddy mau membahas beberapa masalah yang lagi berkembang di Indonesia, isu-isu kan. Kupikir Letkol Teddy ini kan kalau nelpon bawanya abang dilantik, kan bukan nanya situasi ya. Kau ini jabatan aja yang kau pikir. Kan biasanya kan di teleponnya begitu bang, ramai Nggak, dulu. kita kan nggak gini aja lah Pak. Lanjut dulu bang, lanjut. Ya kan. Nah, jadi saya bilang gini Mas, ini lagi ada bom ini dekat saya ini. Nah, sejak itu saya nggak bisa menghubungi siapa-siapa lagi karena internet mati. Seluruh Iran nggak ada internet. Oh iya, aku WA abang nggak masuk. Nah, mengapa? Karena biasanya kalau situasi gitu tuh Mossad CIA menggunakan internet untuk menggerakkan demonstrasi, ya kan? Dimatikan jadi nggak ada komunikasi mereka. Mereka menggunakan Starlink. Nah, saat menggunakan Starlink itulah dimonitor oleh intelijen Iran, ternyata ada internet lain yang masuk dari luar. Ditangkaplah mereka itu. Yang ada di bunker-bunker sembunyi, di rumah-rumah, di apartemen ketangkap semua karena kan bisa dimonitor kan. Gitu. Jadi aman. Oh itu taktik menangkapnya waktu itu ya. Pincar juga ya nangkapnya, dimatiin, dipancing siapa yang tetap pakai gitu ya untuk komunikasi. Ya. Oke. Tapi jadinya aku jadi penasaran aja sama abang. Abang tapi sempat ngungsi bang ke Gedubes bang? Enggak. Ngapain ngungsi? Kita asik lihat bom itu, rudal terbang-terbang itulah. Kita kalau udah suasana di Iran itu karena orang semuanya berani mati, bukan nggak ada yang takut, kita juga nggak takut. Oh gitu. Iya. Baru kali ini aku lihat ada orang yang udah nggak takut, biasa lewat aja. Ya kami lagi ngopi tuh di Qum ya, lagi ngopi. Tiba-tiba bunyi tek. Itu kan biasanya rudal tuh begitu, kalau udah dekat kan tek. Keluar kita lihat rudal. Yang kemana arahnya? Ternyata ke dalam satu bangunan. Bangunan itu adalah tempat pertemuan para ulama. Tapi ulamanya nggak ada, yang kena pekerja. Ada 20 orang yang bekerja di situ, pegawainya yang kena. Ulamanya nggak ada, kebetulan nggak di situ. Sama satu lagi kena rumah sakit, madrasah. Sekolah.
bukan sekolah, ya sekolah tapi madrasah lah, sekolah agama, bukan yang pertama itu, yang lain lagi. Oh, Rudal tuh memang udah ngincer ini ya, udah ngincer yang titik vital SDM ini ya. Ulama sekolah diincar di rumah Iya, sakit gitu rumah ya. sakit. Oh, memang biadab juga ya. Tapi menurut Abang ini kan kita kembali lagi ke isu diplomasi, negosiasi luar negeri segala macam. Kemarin kan kalau Abang juga ngikutin itu, Pak Prabowo juga pengen jadi penengah, kan Pakistan juga pengen jadi penengah. Tapi kan Indonesia waktu itu pengen jadi penengah kayaknya kurang ditanggapi dan akhirnya memilih Pakistan. Dan sempat terjadi kan pertemuan antara pihak Amerika dan Iran di Pakistan. Tapi setelah itu gagal. Menurut analisa Abang, obrolan apa atau negosiasi semacam apa yang menyebabkan ini gagal? Antara Iran, Amerika ketemu di Pakistan nih. Kan Pakistan tuh sebagai tuan rumahnya waktu itu. Sebenarnya Pakistan ini kan boneka Amerika juga. Oh gitu. Ini kan Perdana Menteri ini kan menggantikan Imran Khan. Jadi gini, Imran Khan dulu dia menjadi Perdana Menteri Pakistan juga dukungan Amerika. Jadi Imran Khan ini 50% Syiah. Kalau marga-marga Khan itu Yahya Khan segala macam. Shah Rukh Khan. Itu walaupun tidak dia sepenuhnya kadang-kadang karena ibunya atau bapaknya gitu. Nah, jadi Imran Khan itu kenapa dijatuhkan oleh Amerika? Ketika perang Ukraina sama Rusia, dia datang ke Rusia, ke Moskow, ketemu dengan Putin. Si Imran Khan ini. Ya, Imran Khan. Makanya balik langsung demo besar-besaran di Karachi. Jatuh dia, diangkatlah, terpilih yang namanya sekarang ini. Saya nggak terkenal namanya siapa ya. Sharif apa tuh? Nawaz apa? Perdana Menteri Pak. Shehbaz Sharif. Nah, Shehbaz Sharif. Nah, kan? Shehbaz Sharif ini juga dia naik sebagai Perdana Menteri atas dukungan Amerika. Makanya dia dekat dengan Saudi Arabia kan. Tapi kenapa Iran mau? Kenapa Iran tetap mau? Begini, Iran ini kan dia berupaya supaya jangan dianggap dia ini tidak mau berdamai. Jadi kalau ada kesempatan untuk melakukan perdamaian, karena kan tetangga, niat baik kan, orang kalau niat baik kan seperti itu. Ya biarpun kau ini sebenarnya kau ini pro Amerika, cuman kau tetangga saya. Oke lah, kalau tetangga yang bikin kan kita hormati, kita datang. Tetapi ternyata Trump sendiri kan yang membatalkan. Karena apa? Iran itu mengharapkan selama kita ini berdialog dan gencatan senjata, jangan ada penyerangan oleh Israel ke Palestina dan ke Lebanon. Tapi malah Israel kesempatan besar-besaran menghantam Lebanon dan Palestina. Makanya Iran nggak mau. Nah, Amerika kan lebih mementing. Si perang ini Amerika ini kan kepentingan Israel, bukan kepentingan Amerika. Apa kepentingan Amerika? Ini kan kepentingan Israel semua, Netanyahu kan. Kau lihat, Trump tuh nggak punya leadership. Kalau Netanyahu punya leadership, terserah kita senang nggak senang, dia punya leadership. Kalau Trump nggak punya, contohnya apa? Trump itu kalau ngomong nggak pernah fokus, matanya ke sana kemari, kadang-kadang kepalanya nunduk. Kalau Netanyahu ngomong sama Trump, matanya kan gini, lihat Trump ini. Coba kau lihat. Itu menunjukkan dia di atas Trump. Gitu. Makanya perang ini tidak akan selesai kalau tidak Israel setuju. Mau Trump setuju apa setuju, kalau Israel nggak mau tetap berjalan. Padahal Amerika itu negara yang lebih besar gitu ya. Lebih besar ukurannya kalau kita bandingkan sama Israel. Tapi kenapa? Ya kan sebuah negara itu, kepemimpinan satu negara itu penting. Kita zaman Soekarno nggak punya apa-apa, apa kita punya? Tapi kita bisa muncul sebagai pemimpin non-blok, pemimpin negara-negara Asia Afrika, ya kan?
gitu. Kayak Fidel Castro dulu, Kuba, negara kecil tapi disegani. Jadi kepemimpinan itu penting. Kalau nggak ada kepemimpinan, sontoloyo mana aja dihargai, besar-besarlah kau. Tapi sontoloyo kau. Dan Pak Prabowo memiliki leadership itu memimpin Indonesia. Ya, itu yang sekarang kita minta supaya potensi itu dikembangkan untuk memimpin dunia. Makanya saya usulkan Pak Prabowo sebenarnya menghidupkan kembali hubungan komunikasinya dengan ASEAN. Kan itu saya ngomong tuh. Nah, memang Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tidak bisa masuk langsung dalam persoalan Amerika dan Iran. Tapi bisa menggunakan kekuatan ASEAN. Nah, bangunlah rajut ini dengan kawan-kawan ASEAN ini sehingga kekuatannya lebih besar, ya kan? Kemudian rajut ASEAN jangan dulu masuk ke sana, masuk dulu ke Korea, masuk ke Jepang. ASEAN berupaya merangkul Jepang, merangkul Korea Selatan kan, mulailah nanti masuk ke Timur Tengah. Ada basicnya kekuatannya, gitu. Atau masuk lagi ASEAN masuk dulu lewat ke Rusia, lewat negara-negara Erosia misalnya, India segala macam. Ini bisa dibangun komunikasi, ya kan? Kita ingat kan pada zaman Pak Harto itu, Adam Malik itu kan membangun dialog Utara Selatan, ya kan? Negara ada kan bukunya banyak tuh saya baca dulu. Pada masa Adam Malik Menteri Luar Negeri, ada dialog Utara Selatan. Negara-negara Utara negara kaya, Selatan negara-negara berkembang, ada dialognya. Dibuat dialog berapa kali dalam setahun. Nah ini mesti dihidupkan lagi. Tidak bisa diplomasi dan gerakan politik global itu dihadapi sendiri perso. Nggak bisa. Harus ada kekuatan. Nah kekuatan global ya kan harus didekati dengan global juga. Dari mana? Apa yang kita punya yang paling dekat? ASEAN. Dari ASEAN kita berkembang ke negara-negara yang sekitarnya. Ya kan? Mulai dari Asia Barat. Semuanya masuk di situ, ini kita gunakan. Nah kita yang punya inisiatif. Dan Pak Prabowo harus melihat peluang itu. Ya itulah, makanya saya kira masa Pak Prabowo nggak lihat? Dia udah lihat itu peluang itu. Kita kan cuma mengingatkan aja ini. Mengingatkan aja. Bukan dia nggak tahu. Dia tahu. Takut lupa kita ingatkan. Oh, gitu. Kan bisa aja lupa banyak masalah kan. Tapi kalau itu memang ide yang baik atau tepat menurut Bang Zulfan, kenapa belum dieksekusi? Kan nggak mungkin lupa Bang. Ya kan gini. Pertimbangan apa? Ini bukan kebetulan karena saya ngomong kan. Iya. 2 hari setelah saya ngomong seperti ini di Kompas, Pak Prabowo langsung ke Korea dan ke Jepang. Apakah itu karena pengaruh saya ngomong atau memang inisiatif dia sendiri? Memang sudah ada rencana kan gitu. Cuman kita GR juga nih, jangan-jangan karena gua ngomong diambil langkah itu kan gitu. Entah. Jadi setelah podcast ini langsung nyusun ASEAN menurut kita kan cuma bisa GR aja, nggak bisa lain-lain. Apa yang kita bisa lain selain GR? Sur sendiri kita. Nggak ada yang muji diri sendiri lah. Nggak ada yang muji kita puji aja diri kita sendiri. Orang marah, apa boleh buat kok? Orang puji sendiri kok marah kok. Tapi memang abang selalu, kalau aku ngobrol sama Bang Zulfan ya, abang tuh selalu memberikan penilaian, pertimbangan atau nasihat yang cukup logis. Dan menurutku juga tepat. Makanya mungkin posisi penasihat cocok Bang loh, penasehat ini kan mantap kan. Mau lah, kita kan penasehat gajinya besar. Nanti potong APBN pula lagi. Penasehat ini udah pernah disehatkan, itu penasehat Bang. Ya.